Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya tentang pengertian surat-surat berharga. Jadi surat-surat berharga secara umum adalah surat yang bersifat seperti uang tunai. Jadi surat berharga ini adalah surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat untuk membayar. Ya, jadi surat berharga sifatnya seperti uang tunai, gunanya untuk alat bayar, kemudian dapat dialihkan. Ya, jadi contohnya yang paling mudah adalah cek. Jadi kalau saudara membeli sesuatu dalam nominal yang besar, maka di sini saudara tidak menggunakan uang tunai karena tidak aman dan tidak praktis, tapi saudara menggunakan surat berharga yang bernama cek karena fungsinya sama dengan uang tunai. Kemudian surat berharga itu diatur di dalam KUHD, juga ada yang diatur di luar KUHD. Yang diatur di dalam KUHD contohnya wesel. Wesel ini pengertian surat berharga ya. Jadi bukan wesel untuk mengirim uang pos, itu bukan. Tapi wesel dalam pengertian surat berharga yang diatur dalam KUHD. Kemudian surat sanggup, kemudian kwitansi, kemudian cek. Ini semua diatur di KUHD. Ada pasal-pasal yang mengatur tentang surat berharga ini. Sedangkan surat berharga yang diatur di luar KUHD contohnya adalah bilyet giro atau BG. Tidak diatur di dalam KUHD tetapi diatur pada surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28 /32 garis miring keputusan Direktur /1995 yang isinya bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Ya, ini adalah contoh dari surat berharga yang diatur di luar KUHD. Kemudian arti surat berharga menurut beberapa sarjana. Ya, Abdul Qadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang menurut penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Jadi kalau kita ngomong tentang surat berharga, maka latar belakangnya itu diawali dengan adanya perikatan dasar. Perikatan dasar antara penarik dengan penerima. Ya, perikatan dasar ini adalah bentuk-bentuk perikatan yang mengakibatkan terbitnya surat berharga. Misalnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Ya, jual beli perikatan dasar ini contoh konkretnya itu antara A dan B. Ya, A itu misalnya pembeli, kemudian B itu penjual. Maka di sini pembelinya itu membayarnya tidak menggunakan uang tunai, tetapi menggunakan surat berharga, misalnya cek. Nah, karena menggunakan cek, konsekuensinya si pembeli ini harus menyimpan dana uang di bank. Ya, bank ini disebut dengan tertarik. Kemudian A, pembeli yang menerbitkan surat berharga, disebut penerbit atau penarik. Sedangkan orang yang dibayar dengan surat berharga atau penjual disebut dengan penerima atau pemegang. Nah, ya, jadi itu ya latar belakang terbitnya surat berharga itu karena ada perikatan dasar jual beli, sewa menyewa, utang piutang yang dibayar dengan surat berharga.
tapi bukan uang tunai. Konsekuensinya ya, yang membayar dengan surat berharga tadi, cek misalnya, harus mempunyai dana di bank yang menerbitkan cek tersebut yang untuk membayar. Pihak-pihak ya, misalnya untuk cek yang terlibat pada penerbitan surat berharga adalah yang pertama, penerbit atau penarik, yaitu orang yang punya dana di bank, kemudian menggunakan dananya diganti dengan cek itu untuk mengadakan perikatan dasar, misalnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan sebagainya. Kemudian tertarik atau tersangkut, ini adalah pihak bank yang menyimpan dana. Kemudian penerima atau pemegang adalah orang yang menerima bayaran surat berharga dengan surat berharga cek tadi. Nanti dia bisa menukarkan cek pada bank di mana dana tersebut tersimpan. Ya. Kemudian penggolongan surat berharga, ada surat berharga kepada pengganti dan surat berharga kepada pembawa. Sampai di sini dulu, nanti mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan lewat WA group ya. Terima kasih.